Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan sedikit mengenai tentang kurva indifferent untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Ekonomi Mikro. Sebelumnya, perkenalkan saya Gainus Nur Rahman dengan NPM 2412030006 dan ini rekan saya. Saya Emrodan Gunadin dengan NPM 2412030030. Saya Kevin Ripaldo dengan NPM 2412030009. Pernahkah Anda dihadapkan pada pilihan sulit saat belanja? Nah, misalnya Anda punya uang terbatas dan harus memilih kombinasi dua barang yang berbeda, tapi Anda merasa sama-sama puas dengan pilihan manapun. Dalam ekonomi, perasaan sama-sama puas ini bisa kita gambarkan secara visual. Nah, selamat menyaksikan penjelasan dari kelompok kami tentang kurva indifferent. Secara definisi, kurva indifferent adalah kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dari dua macam barang yang memberikan tingkat kepuasan atau utilitas yang sama bagi konsumen. Artinya, di titik manapun Anda berada dalam satu kurva yang sama, Anda merasa tidak ada bedanya atau indifferent. Ada 4 ciri utama yang perlu kita ingat agar tidak tertukar dengan kurva lainnya. Ciri yang pertama adalah turun dari kiri atas ke kanan bawah atau slope negatif. Artinya, jika Anda ingin menambah konsumsi barang A, Anda juga harus mengurangi barang B. Ada pengorbanan di sana. Ciri yang kedua, cembung ke arah titik origin atau nol. Ini disebabkan oleh hukum marginal rates of substitution atau MRS, di mana konsumsi semakin enggan melepas satu barang saat jumlah lainnya semakin sedikit. Ciri yang ketiga, tidak saling berpotongan. Karena satu kurva mewakili satu tingkat kepuasan yang spesifik, tidak mungkin satu kombinasi barang memberikan dua tingkat kepuasan yang berbeda. Ciri yang keempat, semakin jauh dari titik nol, semakin tinggi kepuasannya. Semakin ke kanan atas kurvanya, berarti jumlah barang yang didapat semakin banyak, sehingga kepuasan bertambah. Mari kita lihat contoh nyatanya. Bayangkan Budi ingin mengkonsumsi kopi dan roti. Nah, Budi memiliki beberapa pilihan kombinasi yang menurutnya merupakan kepuasan yang sama. Seperti kombinasi A, yaitu dengan 8 kopi dengan 1 roti dengan tingkat kepuasnya yaitu sama. Pada kombinasi B, yaitu 4 kopi dan 2 roti dengan tingkat kepuasan sama. Di kombinasi C, dengan 2 kopi dan 4 roti dengan kombinasi sama. Nah, pada kombinasi tadi, kombinasi A, Budi punya banyak kopi tapi sedikit roti. Di kombinasi C, dia punya banyak roti tapi sedikit kopi. Karena Budi merasa tingkat kepuasannya dan senangnya sama di titik A, B maupun C, maka jika titik-titik ini dihubungkan, terciptalah kurva indifferent. Jadi, kurva indifferent membantu kita memahami preferensi subjektif seseorang. Namun, harus diingat, dalam dunia nyata, pilihan kita tidak hanya berdasarkan keinginan, tetapi juga dibatasi oleh anggaran atau budget line. Pertemuan antara keinginan atau kurva indifferent dan kemauan atau budget line itulah yang menghasilkan keseimbangan konsumen. Jika kurva indifferent berbicara tentang apa yang kita inginkan, maka garis anggaran atau budget line berbicara tentang apa yang kita mampu. Keinginan manusia mungkin tidak terbatas, tetapi anggaran kita punya batasan. Dalam ekonomi, batasan ini disebut garis anggaran atau budget line. Garis ini menunjukkan semua kombinasi dua barang yang dapat dibeli oleh konsumen dengan pendapatan tertentu dan pada tingkat harga tertentu. Yang selanjutnya adalah contoh perhitungan dan grafik.
Nah, di sini mari kita gunakan contoh seperti di atas tadi, yaitu adalah Budi. Nah, di sini Budi memiliki pendapatan sebesar Rp100.000. Nah, di sini Budi ingin membeli sebuah kopi dengan harga Rp10.000 per gelas dan juga ingin membeli roti dengan harga Rp20.000 per bungkus. Jika Budi menghabiskan semua anggarannya untuk kopi, ia hanya akan mendapat 10 gelas. Jika hanya untuk roti, ia dapat 5 bungkus. Nah, di sini garis yang menghubungkan angka 10 yaitu di sumbu Y itu kopi, dan di angka 5 di sumbu X yaitu roti. Nah, di situ adalah garis anggaran. Karakteristik garis anggaran. Garis ini bisa berubah karena dua hal. Yang pertama, perubahan pendapatan. Jika gaji Budi naik, garis anggaran bergeser sejajar ke kanan. Nah, jika turun, akan bergeser ke kiri. Nah, yang kedua, perubahan harga. Jika harga kopi naik, maka kemampuan pembelian kopi berkurang, sehingga garis akan memutar atau pivot ke dalam pada sumbu kopi. Keseimbangan konsumen atau titik optimal. Kurva interferon dan garis anggaran digabungkan dalam satu grafik. Lalu, di mana titik terbaiknya? Konsumen akan tercapai kepuasan maksimal atau keseimbangan konsumen pada titik di mana garis anggaran bersinggungan tepat dengan kurva interferon. Di titik persimbangan ini, Budi tidak hanya mendapatkan barang yang dia inginkan, tetapi juga sesuai dengan uang yang dia miliki. Secara matematis, ini terjadi karena rasio harga kedua barang sama dengan nilai tukar subjektif konsumen atau MRS. Kesimpulan dari kedua materi ini adalah bahwa perilaku konsumen dalam mencapai kepuasan maksimal ditentukan oleh interaksi antara kurva interferon yang mempresentasikan kegiatan atau preferensi subjektif terhadap kombinasi dua barang, dengan garis anggaran yaitu budget line yang mencerminkan batas kemampuan finansial berdasarkan pendapatan dan harga pasar. Kepuasan optimal atau keseimbangan konsumen hanya akan tercapai pada titik persinggungan, di mana kurva yang diinginkan selaras dengan anggaran yang dimiliki, menunjukkan bahwa keputusan ekonomi yang rasional selalu merupakan hasil penyeimbangan antara keinginan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Demikianlah pembahasan mengenai kurva interferon dan garis anggaran. Kesimpulannya, kepuasan maksimal hanya akan tercapai ketika keinginan kita selaras dengan kemampuan finansial yang ada. Semoga materi ini bermanfaat bagi pemahaman ekonomi Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.